warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM C012219 dari kelas manajemen B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan 7 yang telah diberikan oleh Ibu Wulan Ayu Andiani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UKM. Nah, materi yang pertama itu konsep peranan dan kinerja UKM di Indonesia. UKM atau usaha kecil dan menengah merupakan pilar utama Indonesia. UKM ini didefinisikan berdasarkan aset dan omset, dengan usaha kecil memiliki aset maksimal 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan, dan omset tahunan maksimal 2,5 miliar, sementara usaha menengah memiliki aset 500 juta rupiah hingga 10 miliar dengan omset tahunan 2,5 sampai 50 miliar. Nah, adapun materi yang kedua itu peranan UKM di Indonesia yang sangat signifikan. Usaha kecil dan menengah atau UKM punya peran besar dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu mereka menyumbang sekitar 60% dari total produk domestik bruto PDB negara dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. UKM ini juga menjadi penyangga saat terjadi krisis karena bisa menjaga roda ekonomi tetap berjalan. Selain itu, UKM mendorong munculnya inovasi dan semangat kewirausahaan di tingkat lokal. Kinerja UKM menunjukkan ketahanan yang sangat luar biasa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, selama pandemi COVID-19, banyak UKM yang berhasil beradaptasi melalui digitalisasi. Namun, masih ada kesenjangan produktivitas dibandingkan dengan usaha besar dan UKM di negara tetangga. Nah, materi selanjutnya itu kekuatan dan kelemahan UKM serta pentingnya penelitian pelanggan. UKM punya banyak kelebihan seperti lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan pelanggan sehingga lebih paham kebutuhan mereka, proses pengambilan keputusan yang cepat, dan biaya operasional yang cenderung lebih rendah. Namun, UKM juga punya beberapa kelemahan, misalnya modal dan akses ke pembiayaan sering terbatas, sumber daya manusianya belum maksimal, sulit berkembang dalam skala besar, akses ke pasar yang lebih luas terbatas, dan sistem pengelolaan bisnisnya kadang masih belum rapi dan atau informal. Nah, banyak UKM belum maksimal dalam melakukan penelitian pelanggan. Padahal ini penting banget. Nah, adapun tujuan pemasaran dalam UKM itu harus jelas dan terukur, atau biasa disebut SMART, atau spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batas waktu. Nah, beberapa tujuan yang umum misalnya ingin membuat merek lebih dikenal orang, memperluas pasar, menjaga agar pelanggan tetap setia sambil mencapai target penjualan, atau memperkenalkan produk baru. Nah, dengan punya tujuan yang fokus dan terarah, strategi pemasaran jadi lebih efektif dan hasilnya pun bisa lebih maksimal. Nah, adapun fokus dalam mencapai tujuan. Yang pertama itu lokasi pasar sasaran yang jelas. Kita harus tahu dengan pasti siapa yang mau kita tuju dan di mana mereka berada supaya promosi kita tetap sasaran. Nah, yang kedua itu membangun proporsi nilai yang unik atau USP. Kita perlu punya keunggulan yang membedakan dari pesaing, sesuatu yang membuat orang tertarik memilih produk atau layanan kita. Nah, yang ketiga itu konsistensi dalam komunikasi pemasaran. Nah, cara kita untuk menyampaikan pesan ke pelanggan harus selaras, baik dari segi tampilan, gaya bahasa, maupun nilai yang dibawa. Dan yang keempat itu mengoptimalkan saluran pemasaran yang sesuai dengan sumber daya. Nah, gunakan saluran pemasaran yang paling efektif dan sesuai kemampuan. Nah, jadi kita tidak boros tenaga atau waktu atau biaya. Dan yang kelima itu manfaatkan pemasaran digital secara efektif. Gunakan media sosial, website, atau platform digital lainnya untuk menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang efisien. Dan yang keenam itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jangan hanya fokus menjual, tetapi kita harus juga menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan agar mereka tetap setia dan merekomendasi kita ke orang lain. Materi selanjutnya itu perencanaan pengembangan produk atau jasa UKM.
Nah, yang pertama itu identifikasi peluang. Cari tahu kebutuhan atau masalah di pasar yang belum ada solusinya. Yang kedua itu riset. Kumpulkan informasi tentang apa yang disukai pelanggan dan apa yang ditawarkan pesaing. Dan yang ketiga itu pengembangan konsep. Buat ide produk atau jasa berdasarkan hasil riset tadi. Dan yang keempat itu pengujian konsep. Tanyakan pendapat calon pelanggan, apakah mereka suka dengan ide tersebut. Nah, yang kelima itu pengembangan prototype. Buat contoh awal produk atau jasa untuk dilihat dan dicoba. Dan yang keenam pengujian pasar. Coba jual dalam skala kecil untuk melihat tanggapan pasar. Dan yang ketujuh itu peluncuran. Nah, jika hasil uji bagus, mulailah pasarkan produk atau jasa ke orang banyak. Dan ke-8 itu evaluasi. Pantau bagaimana hasilnya di pasar, lalu lakukan perbaikan jika perlu. Nah, adapun pentingnya penetapan harga yang terbaik. Menentukan harga yang pas itu penting karena bisa mempengaruhi bagaimana pelanggan melihat produk kita, posisi kita di pasar, dan seberapa besar keuntungan yang didapat. Nah, penetapan harga yang tepat harus mencerminkan nilai untuk pelanggan. Di sini tuh harga harus sebanding dengan manfaat atau kualitas yang pelanggan dapatkan. Dan yang kedua itu mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Kita harus tahu berapa biaya produksi dan berapa keuntungan yang ingin dicapai supaya bisnis tetap sehat. Dan yang ketiga itu memperhatikan harga pesaing. Kita bisa juga melihat harga dari produk sejenis di pasar supaya kita tetap kompetitif. Dan yang terakhir itu sesuai daya beli pasar sasaran. Harga harus bisa dijangkau oleh target pelanggan. Jangan terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, adapun metode penetapan harga untuk UKM. Yang pertama itu penetapan harga cost plus atau menambahkan margin ke biaya produksi. Yang kedua itu penetapan harga berdasarkan nilai atau nilai yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga itu harga kompetitif, yaitu mengacu pada harga pesaing. Dan yang keempat harga penetrasi atau harga rendah untuk memasuki pasar baru. Dan yang kelima itu harga premium atau harga tinggi untuk produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Nah, pentingnya dan cara penetapan lokasi. UKM yang tepat lokasi berdampak signifikan pada keberhasilan UKM, terutama bergerak di bidang retail atau jasa langsung. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas, yang bisa juga menjangkau target pasar yang diinginkan. Dan yang ketiga itu mengurangi biaya operasional dan logistik. Dan yang terakhir memudahkan akses ke pemasok dan mitra. Dan materi selanjutnya itu pentingnya dan cara penetapan lokasi. Cara penetapan lokasi UKM yang tepat yang berdampak signifikan. Nah, untuk menentukan cara lokasi yang tepat, kita bisa menganalisis demografi, yaitu pahami siapa saja yang tinggal di sekitar lokasi, mulai dari usia, pekerjaan, hingga kebiasaan belanja. Dan yang kedua itu penilaian lalu lintas. Cek seberapa ramai orang lewat di lokasi tersebut, karena semakin banyak yang lewat semakin besar peluangnya. Dan yang ketiga itu aksesibilitas. Pastikan tempatnya mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dan yang keempat itu analisis kompetitor. Lihat apakah ada pesaing di sekitar dan bagaimana kondisi usahanya. Jangan sampai terlalu banyak saingan. Dan yang kelima itu perhitungkan harga sewa atau beli tempat serta biaya operasional lainnya supaya sesuai dengan anggaran. Yang keenam, regulasi. Pastikan lokasi sesuai dengan aturan zonasi dan izin usaha agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Dan yang ketujuh itu potensi pertumbuhan. Pertimbangkan apakah daerah tersebut punya peluang berkembang, misalnya akan menjadi pusat bisnis atau permukiman
terbaru. UKM. Untuk UKM berbasis digital atau lokasi virtual juga penting, meliputi kehadiran pasar, media sosial,